meluangkan waktu dan tenaganya untuk hadir pada Meet Orang Tua anggota Asrama Salman ITB periode 2024-2025. Sebelumnya mungkin saya sebagai MC memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan ayah bunda, nama saya Meli. Saya merupakan coach Asrama Salman Putri dan saya ditemani oleh ya. Ya, saya eh, Udin atau Arif Udin. Saya salah satu coach Asrama Putra. Oke, baik. Mungkin sebelum kita mulai, kita sapa dulu ya ayah bunda sekalian. Di sini udah banyak yang hadir nih. Kalau dilihat-lihat udah ada dari eh, mamahnya Amar Fatih, ada juga dari kakaknya Farhal Adiba, ada juga dari udah lumayan. Tapi mungkin mungkin kita tanya kali ya, ada yang on cam kali? Mari kita lihat, ada yang on cam gak ya? Tadi kayaknya ada yang on cam ya, kayak Kak Pudin ya? Iya, Meli. Boleh. Mungkin kita sapa beberapa kali ya, Meli ya. Iya, kita sapa beberapa orang tua dulu kali Oke. dan kita tanya-tanya gimana, apakah ada gitu dari anggota Asrama Salman yang bercerita gimana program Asrama Salman selama 5 bulan ke belakang gitu. Mungkin mungkin apakah ada dari orang tua yang ingin menyampaikan gitu, apakah ada dari anggota Asrama Salman yang bercerita gitu bagaimana keadaan mereka di Asrama Salman. Oke, ini ada ortunya dari Assalamualaikum Muhammad. kakak. Oh iya, Waalaikumsalam Bunda. Ini dari bundanya siapa? Oke. Saya dari Ya, bundanya Iza. Waalaikumsalam. Iza Oh Alifatul iya, Aulia. iya Bunda, Bunda Iza. Bagaimana Bunda kabarnya? Bagaimana kabar Bunda? Alhamdulillah sehat kakak. Boleh sharing sedikit? Iya, boleh Bunda, silakan Bunda. Baik, terima kasih Kak Meli. Terima kasih untuk kesempatannya. Bahagia sekali saya bisa bergabung di grup orang tua ini. Pastinya sangat bahagia dan luar biasa sekali apa yang sudah disampaikan Iza kepada kami selaku orang tua ya, dengan berbagai kegiatan yang menurut saya sangat luar biasa dan sangat-sangat bermanfaat lah ya untuk mengantarkan putra-putri kita untuk meraih cita-citanya. Itu luar biasa banget kedisiplinannya dan berbagai program yang dibuat oleh Salman yang dirancang sedemikian rupa sehingga kemajuan anak-anak ini luar biasa banget dan pastinya eh, kedekatannya dengan eh, apa ya, dengan Allah itu banget banget gitu loh. Jadi saya sangat bahagia ketika Iza ada di dalam asrama Salman ini. Mudah-mudahan apa yang diupayakan oleh semua coach dan manajemen di sini pastinya Allah ganti dengan pahala yang terlipat begitu. Begitu barangkali Kakak Meli. Iya, terima kasih banyak Bunda Iza. Semoga yang menjadi ekspektasi dari Bunda dan juga ayah Bunda yang lainnya itu bisa terrealisasikan oleh kami dan kami akan berusaha sekuat tenaga juga akan memberikan dan membantu adik-adik di sini. Dan terima kasih juga kepada Bunda yang sudah mempercayakan kepada coach-coach baik dari coach Asrama Putra maupun Asrama Putri untuk menitipkan eh, anak-anak dari ayah Bunda kepada kita semua gitu. Oke, terima kasih lagi kepada Bundanya Iza yang sudah eh, bersedia untuk sharing terkait kesan yang mungkin disampaikan Iza kepada Bundanya Iza. Oke, mungkin untuk sesi saat ini kita akan lebih banyak sharing ya, ya Bunda sekalian. Kita akan sharing terkait kegiatan asrama dan seterusnya. Dan di sini kami berharap akan ada tanya jawab dan juga eh, saran dan juga masukan dari orang tua. Mungkin sedikit gambaran dari Kak Fudin mungkin mau menjelaskan gitu. Nanti kita bakalan ada kegiatan apa aja nih? Baik, siap Coach Meli. Jadi, Ayah Bunda, hari ini kita akan membahas beberapa hal seperti yang sudah
sampaikan di grup orang tua ya, ya Bunda ya. Mungkin yang pertama nanti kita akan sedikit sharing dan refleksi kurang lebih 3,5 bulan ke belakang ya Bunda, tentang kira-kira apa sih yang sudah terjadi di asrama Salman, kemudian mungkin pencapaian teman-teman asrama, kemudian juga kita bisa sedikit spill-spill gitu ya tentang kegiatan-kegiatan di asrama itu sudah ngapain aja gitu. Terus nanti kita akan diskusi dan menyampaikan juga tentang libur semester atau libur pembinaan di asrama karena kan memang mendekati pekan akhir perkuliahan ini memang sudah mendekati juga masa liburan semester dari ITB sendiri Ayah Bunda. Jadi itu mungkin nanti akan kita bahas dan yang terakhir kita nanti akan membahas tentang Family Gathering, salah satu program rutin tahunan di Asrama Salman yang bertujuan untuk menyambungkan silaturahim gitu Ayah Bunda antara Ayah Bunda dengan teman-teman di asrama, dengan Salman, dengan berbagai macam hal yang ada di Salman lah tentunya gitu insya Allah. Nah nanti di akhir insya Allah kita juga akan sediakan ruang tanya jawab atau Q&A bagi ayah bunda yang ingin bertanya, entah tentang family gathering, tentang liburan, ataupun tentang apa yang sudah terjadi di asrama. Mungkin nanti ayah bunda bisa disampaikan di sesi akhir seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Coach Meli. Mungkin begitu. Nah, baik ayah bunda, alhamdulillahirrahmanirrahim, karena sudah cukup ramai juga ya. Di sini sudah di laptop saya sudah ada 30 lebih peserta. Insya Allah kita langsung saja mulai. Lanjut ke acara berikutnya agar lebih berkah. Mari kita awali dengan tilawah yang insya Allah akan dibawakan oleh B ya. Oke, saudara B. Kepada saudara B, kami persilakan. Terima kasih. Eh, izin ya buat para coach dan juga pada orang tua. Izinkan saya untuk melantunkan satu ayat ya Quran, yaitu surat Al-Ahqaf ayat 15. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ترضاه وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين صدق الله العظيم. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 3 bulan penuh, 30 bulan. Sehingga apabila dia anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh, aku bertaubat kepada Engkau, dan sungguh, aku termasuk orang Muslim." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih. Terima kasih kepada B yang telah membacakan Al-Quran pada meet kita pada pagi hari ini. Semoga dengan dilantunkannya ayat Al-Quran, meet kita pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, mungkin kita lanjut ya Bunda ke agenda selanjutnya yaitu sambutan dari
dari manajer manajer BMKA Masjid Salman ITB, yaitu Kak Kholis Roja Wa'adallah SD, yaitu dari Teknik Mesin angkatan 2018. Kepada Kak Kholis dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga ayah bunda serta para coach semua bisa berkumpul dalam acara Zoom kita pada pagi hari ini. Salam serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Usatun Hasanah kita yang kepadanya kita mencontoh bagaimana mendidik anak-anak kita serta mempersiapkan pelanjut perjuangan khususnya dalam rangka pembangunan masjid, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Izin memperkenalkan diri, barangkali Bapak, Ibu, Ayah, Bunda belum pernah berjumpa ya sebelumnya. Nama saya Khalil Suraja Wadallah dari Teknik Mesin Angkatan 2018 dan Alhamdulillah juga sekarang sedang melanjutkan studi di ITB juga. Di pertemuan sekarang, jadi um, Masjid Salman itu memang dalam hal kefokusan di Asrama Salman ingin membantu anak-anak ITB bagaimana punya pengalaman memberdayakan masjid, menjadi pengelola masjid. Atau dalam istilah yang sering kita dengar sebutan itu takmir. Tapi bukan hanya sebatas takmir yang biasa, tapi takmir yang berprestasi. Dan aktivitas-aktivitas selama 5 bulan ke belakang, mungkin dari ayah bunda sudah banyak yang dengar ya dari anak-anaknya. Eh, Kami juga sebagai pengelola dari Asrama Salman ingin menyampaikan apa saja aktivitas yang sudah dilakukan sehingga mudah-mudahan ini menjadi gambaran, oh anak saya sudah melakukan ini, melakukan itu, dan barangkali itu bisa menjadi bahan cerita dan obrolan dengan ayah bunda sekalian. Sehingga kita bisa sama-sama saling mensupport adik-adik kita, anak-anak ayah bunda selama berkuliah di ITB dan terus bersemangat dalam menuntaskan studi dan beraktivitas di Masjid Salman. Yang alhamdulillah Masjid Salman itu memang situasi yang masjid yang memberikan lingkungan yang kondusif untuk dalam hal akademik maupun dalam hal lingkungan pergaulan. Itu menjadi hal yang tentu patut menjadi syukur kita. Saya juga dulu dan sekarang ya yang aktif di Salman memang mendapatkan itu di Masjid Salman. Em, Kurang lebih seperti itu yang ingin disampaikan ya dari BMKA, dari bidang mahasiswa kaderisasi dan alumni. Mudah-mudahan komunikasi di grup dengan para coach semua bisa lebih lancar. Kemudian jika ada masukan-masukan atau bantuan-bantuan yang ingin disambungkan, bisa dikomunikasikan saja. Terima kasih. Bila bisa bilang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan pada Kak Kholis yang sudah menyampaikan kata sambutan selaku perwakilan dari manajemen BMKA. Insya Allah, semoga ya Bunda itu juga menjadi pertemuan yang spesial tentunya ya mengenal siapa sih sebenarnya orang-orang di balik coach-coach ini yang mereka ini mengorganisir, yang mereka ini memberikan wewenang untuk eh, memberikan kesempatan kepada coach-coach ini untuk memberi bantuan dan juga support kepada anak-anak di asrama. Oke, baik selanjutnya ya Bunda akan dilaksanakan pemberian pemaparan tentang pencapaian dan juga eh, keberjalanan program selama kurang lebih 3,5 bulan ini di Asrama Salman ITB. Kepada Coach Maul selaku kepala program kami persilakan. Cek cek. Eh, izin memastikan suara dulu jelas ya. Oke. Eh, Baik, terima kasih banyak Udin dan Meli yang udah memimpin keberjalanan pertemuan orang tua selama Salman ITB ini. Makasih banyak juga kepada Ayah Bunda yang telah menyempatkan waktunya di hari Minggu pagi ini untuk hadir mendengarkan eh, keberjalanan program dan pencapaian dari anggota asrama Salman ITB, yaitu anak dari putra-putri dari Ayah Bunda sekalian yang juga insya Allah akan dipaparkan tentang
kepulangan anggota asrama selama liburan nanti dan juga sosialisasi tentang family gathering nanti. Insya Allah akan dipaparkan kepada ya Bunda pada pagi hari ini. Ya, mungkin di awal saya pengen mengucapkan makasih banyak sekali lagi kepada ayah bunda yang telah mempercayakan kami, mempercayakan Asrama Salman ITB untuk menjadi tempat putra-putri ayah bunda bisa tinggal dan berkembang. Insya Allah segala hal yang kita lakukan, segala hal yang kita treatment kepada anggota Asrama Salman ITB, Insya Allah merupakan usaha yang baik, yang semoga dengan itu anggota asrama putra-putri ayah bunda bisa berkembang dan bisa memperoleh banyak kebaikan selama menjadi anggota Asrama Salman ITB, baik itu sebagai performa akademik sebagai seorang mahasiswa ITB maupun performa di Salman sebagai takmir dan sebagai orang yang diharapkan dapat memberikan prestasi untuk menunjukkan bahwa takmir itu tidak hanya sekedar di masjid tapi juga bisa berprestasi gitu dan itu menjadi tagline kita di tahun ini yaitu takmir prestatif itu. Ya, makasih banyak Ayah Bunda. Bisa di next. Baik, mungkin jadi di pemaparan saya insya Allah akan menjelaskan eh, hal-hal yang udah berjalan ya kurang lebih di satu semester ini. Alhamdulillah tidak terasa sudah berjalan satu semester eh, keberjalanan asrama Salman ITB untuk periode tahun ini. Dan Alhamdulillah di awal periode keasramaan tentunya kita ada agenda pembukaan dulu. Pembukaannya berupa pengenalan asrama Salman untuk anggota asrama Salman ITB. Jadi di awal tuh kita ada kegiatan namanya orientasi asrama yang terdiri dari beberapa hari. Kebetulan hari pertama, hari pembukaan dari orientasi asrama pada saat itu kebetulan Kenapa ingin mau ber- berangan Ibu? bertepatan dengan tanggal 17 Agustus 2024. Jadi bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia. Makanya sekalian pada saat itu kita melaksanakan upacara kecil-kecilan yang berisikan anggota asrama untuk memperingati eh, Hari Kemerdekaan Indonesia pada saat itu. Nah, mungkin di sini bisa dilihat ya beberapa momen-momen keberjalanan upacara pada saat itu. Kemudian setelah setelah menjalankan upacara juga kita ada beberapa pematerian pengenalan asisten manajer dan manajer BMK yang pada saat itu juga yang barusan udah mengisi sambutan juga kepada Ayah Bunda ya Kak Kholis dan ada pematerian juga kepada anggota asrama bagaimana kita memiliki motivasi untuk bisa berprestasi gitu. Eh, Mungkin boleh di next. Berikut deh Ayah Bunda beberapa momen keberjalanan upacara bendera pada hari pertama pengenalan asrama. Di sini ya bisa kita lihat ada pengibaran bendera, anggota asrama sendiri juga yang menjadi pengisi perangkat acaranya. Ada di situ ada Amar yang jadi protokolernya, terus ada Mamat yang mimpin upacaranya. Ada Kak Holis juga yang ngisi sambutan. Terus ada Ilham sebagai pengibar bendera. Terus di sini yang sangat terclose up ada Zamil yang kebetulan waktu itu dapat foto yang cukup bagus untuk dipajang ya. Dan di sudut bawah juga ada foto bersama Asrama Salman ITB untuk periode tahun ini. Mungkin ya alhamdulillah pada saat itu eh, karena baru pertama juga bertemu dengan anggota asrama semuanya antusias dan bahagia untuk melaksanakan upacara ini dan alhamdulillah bisa menjadi titik awal yang baiklah untuk pembukaan organisasi asrama maupun pembukaan periode keasramaan pada tahun ini gitu. Alhamdulillah. Mungkin bisa di next lagi. Nah, kemudian ini masih di hari pertama, ini adalah momen ketika anggota asrama mendapatkan pematerian tentang motivasi berprestasi dari salah satu penerima beasiswa Rumah Kepemimpinan yang juga terkenal dengan pembinaan-pembinaan prestatifnya. Yang alhamdulillah dapat kesempatan untuk bisa mengisi di asrama Saman ITB waktu hari pertama orientasi asrama pada saat itu gitu. Dan alhamdulillah anggota asramanya juga antusias untuk bertanya pada saat itu di sini ada Raja, ada Zamil, ada Amar yang bertanya, terus ada beberapa momen juga dari anggota asrama, ada Dila juga yang ikut bertanya. Alhamdulillah, semoga dengan dilaksanakan eh, eh, ac- me- materi motivasi berprestasi ini bisa memacu anggota asrama untuk lebih berprestasi lagi dan alhamdulillah nanti akan dipaparkan juga pencapaian-pencapaian dari anggota asrama juga
di sesi ini gitu. Oke, bisa di next. Kemudian em, ini masih di hari pertama juga setelah kita melakukan upacara, kita ada kegiatan internalisasi, kegiatan bonding antar anggota. Sebagaimana mungkin yang terkenal ya dengan kegiatan di hari 17 Agustus itu ada kegiatan apa ya? Main-main gitu. Ini ada main-main antar anggota, ada main-main terigu, ada masukin eh, selang dalam karet dan banyak permainan lainnya. Alhamdulillah bisa menjadi sumber kebahagiaan juga lah bagi anggota asrama gitu. Jadi alhamdulillah, insya Allah di asrama Salman ayah putra-putra ya bunda itu bisa mendapatkan teman yang suportif dan saling mendukung satu sama lain, entah itu dalam keadaan yang susah maupun duka. Insya Allah ini adalah lingkungan yang positif bagi putra-putra ya bunda gitu. Berikut ada beberapa momen ya bisa disaksikan, mungkin ada putra-putri dari ayah bunda sekalian. Seperti itu. Nah, mungkin bisa di next lagi. Nah, kemudian di hari kedua orientasi asrama itu ada pengenalan tentang eh, pengolahan sampah di Salman. Jadi Salman itu terkenal dengan eh, salah satu hal lebih yang dilakukan di Salman itu adalah pengolahan sampah gitu. Jadi kita di Salman itu memilah sampah sampai 5 jenis golongan dan termasuk asrama Salman ITB yang berada di area Masjid Salman juga tentunya harus menjalankan tugas untuk memilah sampahnya. Jadi di sini anggota asrama kita perkenalkan pentingnya mengolah sampah, kenapa harus mengolah sampah dan apa yang harus anggota asrama lakukan sebagai bagian dari Masjid Salman ITB untuk turut andil dalam pengolahan sampah ini gitu. Di sini juga alhamdulillah antusias anggotanya untuk bertanya. Ada Yara, ada Andrian yang ikut bertanya dan beberapa anggota lain juga yang antusias dalam mengikuti pemateriannya gitu. Dan ini disampaikan langsung pematerannya oleh bagian namanya Savior, komunitas yang menangani bagian pengolahan sampah dan lingkungan di Masjid Salman ITB. Boleh dilanjut lagi. Kemudian di hari kedua juga kita ada pematerian pengenalan lingkungan Salman juga. Di sini ada utilitas kelistrikan, memperkenalkan kepada anggota asrama sistem kelistrikan juga sistem aliran pengairan di Masjid Salman ITB. Sebagaimana anggota asrama Salman yang harapannya tuh bisa menjadi pelayan masjid. Jadi kayak bila mana ada hal-hal yang terkait teknis kelistrikan dan pengairan, anggota asrama juga bisa bantu gitu. Kemudian kita juga ada di sini di bagian kiri mungkin kebanyakan momen-momen dari asrama putri ya. Jadi di sini tuh asrama putri diperkenalkan tugas mereka sebagai takmir yaitu merapikan saf jamaah. Di sini diarahkan langsung oleh salah satu coach dari asrama putri juga bagaimana menjalankan tugas mereka sebagai takmir eh, sholat berjamaah di Masjid Salman, utamanya sebagai perapisah, pelipat mukena, dan pelayanan jamaah di waktu sholat berjamaah lainnya gitu. Nah, kemudian bisa di next. Nah, ini masih hari kedua di mana waktu itu anak sama-sama diperkenalkan tentang pelayanan masjid. Ini untuk putra khususnya mungkin pelayanan sholat Jumat. Jadi mungkin bagi ayah bunda yang eh, belum tahu Masjid Salman ITB itu ketika sholat Jumat cukup ramai bahkan sangat ramai sampai jamaah itu tumpah-tumpah ke mana-mana ke bagian Masjid Salman ITB dan eh, petugas untuk merapikan jamaah yang datang, merapikan saf, merapikan alur kedatangan jamaah, mengarahkan jamaah itu adalah anggota Asrama Putra. Jadi setiap sholat Jumat, alhamdulillah anggota Asrama Putra yang menjalankan tugas sebagai takmir Jumat atau ya pelayanan sholat Jumat dari Masjid Salman ITB gitu. Nah, di sini diarahkan langsung sama salah satu coach juga alumni Asrama Salman yang eh, berpengalaman juga dalam memberikan pelayanan atau service excellent kepada jamaah gitu. Alhamdulillah anggotanya juga pada antusias untuk bertanya dan menyimak materinya pada saat itu. Bisa di next lagi. Nah, kemudian di hari ketiga orientasi asrama, mungkin bagi ayah bunda juga yang belum tahu ya, jadi Masjid Salman ini masjid walaupun masjid kampus, tapi Masjid Salman itu cukup kompleks. Terdapat banyak bidang di dalam Masjid Salman ITB. Bahkan tadi yang mengurusi pengolahan sampah,
itu salah satu bidang juga, bidang namanya bidang pengkajian dan penerbitan, yang di bawahnya tuh sampai ada yang mengurusi sampah juga, bahkan sempat ada bidang yang mengurusi kucing-kucing juga yang ada di Salman. Jadi eh, Masjid Salman ini adalah masjid yang sangat kompleks, banyak bidang di bawahnya. Ada bidang yang ngurusi penghalalan juga, penghalalan UMKM UMKM, terus ada bidang yang ngurusi, tentunya mengurusi jamaah juga, ada bidang dakwah yang arahnya ke mahasiswa, ada bidang mahasiswa kaderisasi dan alumni dan banyak bidang lainnya gitu. Nah, di hari ketiga ini kita memperkenalkan anggota asrama dengan bidang-bidang yang ada di Salman gitu, yang langsung diisi oleh para manajer-manajer dari bidang masing-masing gitu. Ada dari rumah amal, ada dari BMKA, ada dari bidang dakwah dan bidang-bidang lainnya gitu. Jadi alhamdulillah ya lingkungan, selain lingkungan positif yang suportif di sesama anggota asrama, putra-putri ayah bunda juga sedang berada di lingkungan yang sangat kompleks itu. Ketika putra-putri ayah bunda ingin berkontribusi dalam kebaikan, insya Allah wadahnya sangat besar dan sangat menjadi kesempatan baiklah untuk putra-putri ayah bunda untuk turut andil dalam sistem kebaikan yang sangat kompleks yang ada di Masjid Salman ITB. Bisa di next lagi. Nah, kemudian ini di hari keempat, kita ada interaksi dengan karyawan-karyawan Salman. Ini ada beberapa karyawan Salman yang biasanya menjadi petugas kebersihan di Masjid Salman. Nah, di hari keempat ini kita mencoba untuk menggantikan peran mereka, kita yang membersihkan, membantu para karyawan tersebut. Kemudian kita laksanakan makan-makan di pagi hari tersebut sambil kenalan dengan para karyawan. Jadi anggota asrama juga diperkenalkan dengan karyawan Salman yang selama 1 semester ini dan 1 semester ke depan banyak bertemu langsung dengan para karyawan sebagai anggota asrama Salman gitu. Nah, kemudian di hari keempat juga kita ada pematerian tentang pemulasaran jenazah. Jadi Masjid Salman juga tentunya sebagai masjid yang melayani jamaah juga menyediakan layanan untuk pelayanan jamaah, pelayanan jenazah. Jadi eh, di sini anggota asrama diajarkan untuk bagaimana memandikan jamaah gitu. Jadi ketika pada suatu waktu urgen yang mungkin dari pihak Salmannya, dari pihak bidang dakwah Salman kurang kondusif untuk bisa melakukan pemandian jenazah ini, diharapkan anggota selama juga bisa membantu dan tentunya nggak cuma sekedar eh, target sebagai anggota asrama, tapi target sebagai seorang muslim mungkin setelah di asrama selesai mungkin bisa paham juga lah bagaimana mengurus jamaah, memandikan jamaah gitu. Alhamdulillah pada saat itu juga antusias anggota asramanya untuk mengikuti kegiatan ini. Nah, baik bisa dinaikkan. Nah, kemudian ada kegiatan terakhir dari rangkaian pengenalan Asrama Salman ITB. Ini adalah kegiatan Asrama Camp, di mana anggota asrama itu kita bawa ke suatu tempat camping selama 2 hari 1 malam. Eh, di situ kita melakukan kegiatan seru-seruan, sekaligus kegiatan peresmian putra-putri ayah bunda sebagai anggota Asrama Salman pada saat itu. Alhamdulillah ini dilaksanakan eh, sekitar 1 pekan, 1 pekan sebelum kuliah semester ganjil kemarin dimulai. Dan alhamdulillah ini bisa menjadi bahan bakar penyemangat ya untuk anggota asrama dalam melakukan eh, kegiatan akademiknya setelah itu. Bisa di next. Nah, setelah anggota asrama diperkenalkan dengan Asrama Salman ITB, diperkenalkan dengan Masjid Salman ITB. Ya, berikutnya anggota Asrama Salman ITB itu putra-putri Bunda akan melaksanakan tugasnya. Selama 1 semester ini Alhamdulillah sudah berjalan pelaksanaan tugas, khususnya mungkin di tampilan sekarang itu sebagai takmir masjid untuk anggota Asrama Putra, di mana role utamanya adalah sebagai seorang azan, sebagai seorang muazin dan imam. Di sini anggota asrama itu tergabung dalam grup yang isinya para muazin dan imam di Masjid Salman ITB, dan setiap subuh itu di asrama Salman kita ada kegiatan kumpul subuh yang di kegiatan itu kita melakukan pembagian petugas muazin dan petugas imam pada hari itu gitu. Alhamdulillah semua anggota asrama putra itu kita berikan jadwal untuk bisa menjadi imam dan menjadi muazin di Masjid Salman ITB. Ini salah satu dokumentasinya adalah ada saudara Zamil ya tadi yang menjadi imam, terus di sini ada Mamat, ada Bey yang menjadi imam juga. Ini yang nampak dari belakang ada Raja yang waktu itu eh, menjadi muazin di Masjid Salman. Alhamdulillah tiap harinya anggota asrama Salman khususnya yang putra turut andil dalam
proses keberjalanan ketakmiran di Masjid Salman ITB, terutama sebagai seorang muazin dan sebagai seorang imam. Nah, kemudian untuk ahwatnya bagaimana? Nah, untuk ahwatnya sendiri di Indonesia itu awalnya bertugas untuk merapikan saf jamaah perempuan gitu. Di sini bisa dilihat salah satu dokumentasinya. Jadi ya petugas mereka selain selain merapikan saf jamaah juga anggota Asrama Putri itu merapikan mukena-mukena yang menjadi fasilitas Masjid Salman ITB juga. Jadi setelah Isya itu mereka melipat dan merapikan mukena-mukena tersebut gitu. Dan alhamdulillah semoga ini bisa menjadi salah satu hal baik dan support rohani yang baiklah bagi putra-putri ayah bunda sambil melaksanakan kegiatan akademik, aktif di organisasi dan kegiatan lainnya di kampus. Harapannya ini bisa menjadi support rohani yang menambah keberkahan dan menambah semangat putra-putri ayah bunda juga melalui apa turut andil dalam pelayanan jamaah di Masjid Salman ITB. Nah, kemudian dalam melakukan support, dalam mendukung kemampuan anggota Asrama Salman ITB untuk eh, melaksanakan tugasnya sebagai takmir, kita juga memberikan berbagai macam pembinaan ya untuk putra-putri Bunda. Salah satunya yang pertama di sini ada Daurah Al-Fatihah. Ini masuk ke salah satu rangkaian awal asrama setelah orientasi asrama itu kita melaksanakan Daurah Al-Fatihah. Jadi perbaikan bacaan Al-Fatihah kepada putra-putri ayah Bunda waktu itu diberikan oleh namanya Ustadz Fadil, salah satu Ustadz yang sering berkecimpung juga di Masjid Salman ITB dan sudah banyak pengalaman juga dalam utamanya tahsin yang pada saat itu di diberikan perbaikan bacaan Al-Fatihah kepada anggota Asrama Salman. Dan ini nggak cuma dilakukan di Asrama Putra, juga dilakukan juga Daur Al-Fatihah untuk memperbaiki bacaan Al-Fatihah juga kepada anggota Asrama Putri yang juga mungkin sebagai modal sebagai seorang Muslim yang harus belajar dan memperbaiki bacaan Al-Quran kita gitu. Alhamdulillah eh, putra-putri Bunda bisa mendapatkan hal tersebut. Boleh dilanjutkan. Nah, kemudian juga ada mungkin yang udah dilihat juga ya dari Ayah Bunda di grup juga beberapa kali kita share di sini kita juga memberikan mentoring azan dan mentoring makomat imam untuk anggota Asrama Salman khususnya yang putra ya. Jadi setiap sekali 1 bulan kita memberikan mentoring ini sehingga harapannya anggota asrama tuh bisa ada pengembangan dan punya kemampuan lebih dan tentunya punya eh, skill lah dalam melakukan eh, takmir di Masjid Salman, khususnya menjadi seorang muazin dan menjadi seorang imam. Jadi insya Allah ya putra-putri Bunda selain berperan langsung dalam takmir juga diberikan pembinaan untuk mendukung hal tersebut. Bisa dilanjutkan. Nah juga kemudian selama 1 semester ini juga sudah berjalan pembinaan tahfiz, penambahan hafalan eh, kepada anggota asrama Salman dan juga Tahsin. Jadi eh, setiap pekan itu ada pembinaan Tahsin yang eh, berfokus berfokus satu berfokus pada sedikit huruf setiap pertemuannya gitu. Jadi bisa intensif dalam melatih anggota asrama Salman. Mungkin khususnya di sini yang terlampir dokumentasinya adalah asrama Salman Putra, di mana eh, dalam satu pertemuan itu kita dilatih untuk memperbaiki huruf 2 sampai 3 huruf gitu. Dan itu dicek dan diperbaiki langsung sama Ustadz yang memberikan materinya satu persatu kepada anggota selama salaman. Jadi sebuah kebahagiaan dan insya Allah dengan itu bacaan Al-Quran dari anggota putra-putri ayah bunda itu bisa lebih baik insya Allah. Dan kemudian juga eh, ada pembinaan tahfiz di mana anggota asrama Salman itu diharapkan bisa menambahkan hafalannya dengan semoga dengan pembinaan ini harapannya itu anggota asrama Salman bisa memperbanyak interaksi dengan Al-Quran di tengah kesibukan perkuliahan mereka. Dan alhamdulillah sekarang sudah di tahap ujian tahfiz. Jadi anggota asrama Salman selama 1 semester ini telah eh, menambah hafalannya sebanyak 5 halaman dan sekarang sedang di masa ujian untuk hafalan 5 halaman yang telah diperoleh eh, putra-putri ayah bunda selama 1 semester ini dan harapannya pembinaan tahsin dan tahfiz ini bisa menjadi pendukung untuk anggota asrama Salman bisa menjalankan tugasnya sebagai takmir dan khususnya tugasnya sebagai imam di Masjid Salman ITB dengan lebih baik lagi. Bisa dilanjutkan.
Nah, kemudian selain ya sebagaimana yang disebutkan di awal tadi ya bahwa nilai yang dibawakan di asrama di periode ini adalah takmir prestatif dan selain sebagai takmir kita juga mendorong anggota asrama Salman untuk bisa melakukan pengembangan diri lewat berbagai tugas aktualisasi diri yang diberikan dan juga treatment-treatment yang harapannya bisa membuat anggota asrama Salman itu bisa menjalankan pengembangan diri masing-masing dan juga bisa eh, memperoleh prestasi-prestasi selain sebagai seorang takmir di masjid gitu. Nah, di sini di awal keberjalanan asrama itu kita ada penugasan kepada putra-putri Bunda untuk membuat 50 mimpi, kemudian kita buat eh, anggota asrama Salman buat 20 tahun tangga mimpi dan juga 5 tahun tangga mimpi. Dan kemudian mimpi-mimpi ini tuh dalam setahun ke depan kita lakukan lagi treatment follow up melalui eh, treatment personal satu satu persatu bisa di next mungkin. Nah, jadi di Asrama Salman alhamdulillah dengan jumlah anggota Asrama Salman sebanyak 40 dan jumlah coach ada 8. Jadi setiap coach itu memegang masing-masing 5 dari putra-putri Bunda untuk tadi dilakukan follow up dan dilakukan treatment secara personal, one on one ngobrolnya untuk setiap bulannya untuk mengetahui perkembangan anggota asrama Salman juga mengetahui kabar-kabar mereka secara personal gitu. Jadi setiap bulan dari coach masing-masing itu akan melaksanakan ngobrol one on one heart to heart berdua dengan masing-masing anggota asrama Salman untuk tadi mengetahui perkembangan anggota asrama Salman dan harapannya itu bisa menjadi wadah untuk putra-putri Bunda juga bisa memberikan kabarnya, melampiaskan segala eh, hal-hal yang dilewati sebagai seorang mahasiswa di kampus dan juga sebagai seorang anggota asrama gitu. Alhamdulillah juga nggak cuma kegiatan personal eh, ke coach masing-masing juga kita ada kan setiap bulannya kegiatan eh, internalisasi di setiap kelompok mentoring dari setiap coach. Di sini eh, ada contoh dokumentasi dari kelompok kelompok coaching saya sendiri. Anggotanya ada Alip, ada Ardito, ada Andre, ada Munif, sama ada Epok. Itu kita berjalan-jalan mencari tempat makan di luar asrama dan waktu makan kita sambil bermain-main sambil ngobrol gitu untuk harapannya itu bisa menjadi wadah putra-putri Bunda untuk istirahat dan merecharge kembali semangat mereka dalam melakukan kesibukan-kesibukan mereka sebagai seorang anggota asrama dan seorang insan akademis di ITB gitu. Ya, alhamdulillah bisa dilanjut. Nah, kemudian eh, kita juga ada mengadakan mentoring prestatif kepada putra-putri Bunda yang kita bagi dalam 4 kelompok. Ada kelompok inovasi yang nantinya diharapinnya bisa ikut dalam lomba-lomba inovasi. Kemudian ada kelompok esai data, juga ada kelompok bagi putra-putri Bunda yang ingin aktif di organisasi dan menjadi seorang penggerak sosial. Itu ada kelompok mentoring prestatif organisasi. Kemudian ada juga eh, kami sediakan wadah untuk putra-putri Bunda yang tertarik untuk mengembangkan bisnis. Kita ada melaksanakan mentoring bisnis yang arahnya tuh diharapinnya anggota Asrama Salman, putra-putri Bunda dapat mengikuti lomba-lomba yang terkait bisnis seperti bisnis case dan lomba-lomba lainnya gitu. Dan eh, alhamdulillah semua semua anggota asrama Salman mendapatkan satu satu kelompok. Jadi semua anggota asrama kebagian untuk mendapatkan satu dari 4 kelompok mentoring astra prestatif ini. Dengan dilaksanakan mentoring ini harapannya selain menjadi takmir masjid selain sebagai insan akademis juga putra-putri Bunda bisa memberikan prestasi-prestasinya dan menunjukkan bahwa teknik masjid juga bisa memberikan prestasi-prestasi seperti itu. Kemudian bisa dilanjutkan. Nah, kemudian dari treatment-treatment yang dilakukan tadi dan tentunya tidak lepas dari semangat putra-putri ayah bunda dan tentunya juga tidak lepas dari dukungan dan support dari ayah bunda sekalian kepada putra-putri ayah bunda yang sedang berada di asrama sekarang. Alhamdulillah banyak dari putra-putri ayah bunda yang menorehkan prestasi-prestasinya masing-masing. Di setiap bulan ke bulannya di sini ada di bulan September ada banyak anggota asrama yang mendapatkan prestasinya entah itu sebagai
aktivis organisasi maupun sebagai pemenang di lomba-lomba yang diikuti oleh masing-masing putra-putri Bunda gitu. Di sini ada Lutfi yang menjadi best participant Inventra, terus ada Nanda yang menjadi LO peserta USN tingkat SMA waktu itu di Jakarta. Kemudian ada Marsa yang menjadi aktivis kemasyarakatan ya, melakukan menjadi seorang co-founder Jejak Aksi Foundation, terus menjadi bendahara juga di organisasi di ITB. Kemudian di sini juga ada beberapa eh, prestasi lain ya, ada Elsa dan Amal yang menjuarai lomba infografis, ada Vulka yang menjadi jadi ketua pelaksana Rumah Cantik Anissa. Ini adalah event keislaman untuk muslimah di ITB. Kemudian ada prestasi-prestasi lain juga yang diperoleh. Ada Mamat yang menjadi kepala divisi lapangan di kegiatan kaderisasi di Salman. Kemudian ada Kuni yang menjadi ketua divisi logistik di acara Rumah Cantik Anissa tadi. Ada Aspi yang menjadi salah satu penerima beasiswa, salah satu beasiswanya ada di ITB juga, namanya beasiswa Gen 45. Kemudian ada Akila juga yang menjadi bendahara kegiatan kaderisasi di salah satu lembaga dakwah yang ada di ITB. Kemudian menjadi sekretaris juga di Perkumpulan Mahasiswa Sulawesi Selatan, dan banyak prestasi-prestasi lain juga yang dicapai oleh anggota Asrama Salman di bulan tersebut gitu. Bisa dilihat ya. Alhamdulillah banyak dari anggota Asrama Salman juga turut andil dalam keberjalanan dakwah kampus, khususnya mungkin di keberjalanan dakwah di setiap fakultasnya. Di sini ada beberapa putra-putri Bunda yang menjadi ketua dan wakil ketua atau sebutannya koordinator ahwat untuk lembaga dakwah di setiap fakultas yang ada di TB. Semoga ini bisa menjadi amal juga bagi putra-putri Bunda, selain sebagai seorang insan akademis juga memperjuangkan keberjalanan dakwah yang ada di kampus gitu. Nah, kemudian bisa di next lagi. Untuk bulan berikutnya juga masih sama, banyak anggota asrama yang memberikan prestasi-prestasinya. Di bulan Oktober ada jadi di Masjid Salman ITB itu salah satu kepanitiaan terbesar tahunannya Ayah Bunda itu ada namanya P3RI. Nah, P3RI itu adalah panitia pelaksana program Ramadan dan Idul Adha di Masjid Salman ITB. Dan anggota asrama itu eh, kita arahkan untuk bisa turut berpartisipasi dalam keberjalanan kepanitiaan Ramadan di Masjid Salman gitu, Ramadan dan juga Idul Adha. Alhamdulillah banyak dari anggota asrama yang menjadi bahasanya petinggi-petinggi mungkin ya di kepanitiaan Ramadan ini gitu. Di sini ada Dito yang menjadi kepala Departemen Bagian Ramadan, terus ada Iza yang menjadi wakil kepala Departemen Bagian Idul Adha, ada Alif yang menjadi kepala R&D yang mengurusi manusia-manusia ya, manajemen orang orang-orang yang ada di kepanitiaan Ramadan dan Idul Adha ini. Kemudian ada Mamat juga yang menjadi kepala Departemen Manajemen Sumber Daya Manusia, dan juga anggota asrama lainnya gitu kita arahkan untuk bisa aktif dalam kepanitiaan Ramadan ini. Ada yang menjadi kepala divisi takjil, ada yang mengurusi bagian berbagi buka, ada yang mengurusi bagian itikaf, ada yang mengurusi bagian tarawih, ada yang mengurusi bagian kegiatan-kegiatan support yang ada di Ramadan, festival Ramadan dan lain sebagainya. Semoga itu bisa menjadi tambahan keberkahan lah untuk apa yang putra-putri Bunda laksanakan sebagai seorang mahasiswa di kampus gitu. Kemudian kemarin juga ada yang berprestasi di salah satu ajang bergengsi dari eh, Kementerian Pendidikan, ada Zorif yang memperoleh predikat sebagai mahasiswa bertalenta di Timnas yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan, juga berbagai prestasi-prestasi lain yang alhamdulillah bisa ditorehkan oleh putra-putri Bunda, yang tentunya tidak lepas dari doa dan restu serta ridho dari ayah bunda sekalian dalam keberjalanan eh, putra-putri Bunda sebagai seorang mahasiswa gitu. Bisa dilanjut. Nah, kemudian di bulan berikutnya juga yang barusan kita lewati, yaitu bulan November, juga dengan prestasi-prestasi yang ditorehkan oleh anggota-anggota asrama, tidak cuma sebagai pemenang lomba, aktivis organisasi, bahkan sebagai penerima beasiswa gitu. Di sini ada Dito yang meraih eh, menjadi beasiswa beasiswa pemerintah Provinsi Riau. Terus ada Onel juga yang aktif sebagai tim protokoler yang ada di ITB. Kemudian ada Elsa, ada Amal yang ikut lomba dan mendapatkan juara. Kemudian ada
Di sini ada Amar Fatih juga yang berpartisipasi di P3R itu sebagai kepala bagian pelayanan jamaah, khususnya di Ramadan nanti yang ngurusi itikaf, tarawih dan pelayanan jamaah yang lainnya gitu. Eh, Seperti itu. Kemudian di sini ada Tifa juga sebagai wakil kepala Departemen Ramadan dan juga prestasi-prestasi lain yang ditorehkan oleh putra-putri Ayah Bunda. Bisa di next. Nah, kemudian di sini juga ada dua lagi di bulan yang sama, di bulan November. Alhamdulillah cukup banyak juga yang ditorehkan oleh dua anak ini. Ada namanya, ada Dio dan ada Ilham yang meraih berbagai prestasi di berbagai tempat ya dalam 1 bulan November kemarin. Kemarin Ilham itu mengikuti lomba pembuatan video pendek yang ada di TB dan alhamdulillah dapat eh, kategori video terfavorit dan juga Dio juga yang juga menjadi bagian dari P3RI, menjadi bagian publikasi dan di situ adalah ada prestasi Dio dalam mengikuti lomba bisnis case dan banyak prestasi-prestasi lain. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas dukungan ayah bunda sekalian sehingga di asrama dan sebagai seorang mahasiswa putra-putri ayah bunda bisa menorehkan berbagai macam prestasi dan juga bisa menjalankan eh, amal mereka juga sebagai seorang pelayanan masjid di Masjid Saman ITB ini. Bisa dilanjut. Oke, nah kemudian di samping kegiatan-kegiatan tadi banyak kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan juga ya di Asrama Salman ITB eh, yang tentunya tidak bisa kita jelaskan secara mendetail ya satu persatu, tapi insya Allah kita akan memberikan gambaran dan sebenarnya pertemuan orang tua sekarang ini juga bagian dari eh, bisa dibilang pemanasan gitulah untuk ayah bunda sekalian yang nanti insya Allah akan melihat langsung bagaimana keseharian dari putra putri ayah bunda ketika berada di asrama ketika dilaksanakan family gathering yang insya Allah setelah ini juga akan diberikan sosialisasinya gitu. Kami menunggu kehadiran ayah bunda untuk bisa menghadiri kegiatan family gathering tersebut. Nah kemudian ada ya di asrama kita juga memberikan support kepada anggota asrama menjelang waktu ujian kita berikan asupan gizi, buah, vitamin juga, dan kata-kata penyemangat lah menjelang anggota asrama Salman ITB melakukan ujian di perkuliahannya. Kemudian setiap hari Ahad juga kita melaksanakan Hari Bahasa Inggris. Jadi di semua area Masjid Salman itu anggota asrama Salman wajib menggunakan bahasa Inggris gitu sebagai bagian dari melatih anggota asrama Salman untuk terbiasa menggunakan bahasa Inggris dan membuat anggota asrama Salman itu bisa aware untuk urgensi kemampuan berbahasa Inggris gitu. Kemudian setiap subuh juga kita melakukan cek amalan yaumi yang dilakukan oleh anggota asrama Salman, putra-putri ayah bunda, yang kita mengecek performa ibadah-ibadah wajib maupun sunnah seperti sholat berjamaah, sholat sunnah tahajud dan duha, tilawah harian, puasa sunnah, zikir, sedekah dan amalan-amalan yang lainnya gitu. Bahkan olahraga pekanan juga kita cek juga agar anggota asrama Salman juga punya dorongan lebih untuk melakukan olahraga untuk menjaga kesehatan tubuhnya mereka. Bahkan di salah satu program kita juga mewadahi eh, program kekeluargaan anggota Asrama Salman ada Asrafit yang mungkin yang sering juga dikirimkan dibagikan momen-momennya di grup orang tua di grup ayah bunda yaitu kegiatan olahraga untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dari anggota Asrama Salman ITB juga ada kegiatan kekeluargaan namanya X-Day. Jadi masing-masing anggota Asrama Salman itu mendapatkan waktu untuk bisa berbagi kisah hidup mereka dari kecilnya mereka seperti apa dan apa yang membuat mereka bisa mencapai level di kehidupan mereka sekarang. Jadi kita bisa saling tahu satu sama lain latar belakang dari setiap anggota Salman Salman dan insya Allah itu bisa mendukung keberjalanan interaksi yang lebih baik antar anggota maupun dari kami tim coach kepada anggota Salman Salman. Seperti itu. Nah, kemudian kita juga memberikan apresiasi bulanan kepada anggota Asrama Salman ITB berdasarkan performa yang mereka berikan selama setiap bulannya. Ini mungkin contoh yang kita berikan apresiasi di bulan sebelumnya, di bulan November kemarin. Alhamdulillah, eh, kita memberikan apresiasi kepada kamar terbersih. Jadi di Asrama Salman itu mungkin kalau ayah bunda juga yang sudah diberitahukan oleh putra-putrinya kita sekamar itu berisikan 4 orang dan dari tiap kamar itu setiap bulannya kita berikan apresiasi kamar yang eh,
mendapatkan predikat kamar terbersih gitu di asrama putri maupun di asrama putra. Kemudian juga dari keberjalanan Hari Bahasa Inggris tadi, kita juga memberikan apresiasi kepada anggota asrama Salman yang memberikan performa terbaiknya dalam melaksanakan Hari Bahasa Inggris. Kemudian juga berdasarkan prestasi-prestasi yang banyak sekali diberikan oleh anggota Asrama Salman tadi, kita juga memberikan apresiasi kepada anggota Asrama Salman yang memberikan prestasi terbaik dan terbanyak gitu dari sekian anggota lainnya, yaitu lewat apresiasi Astra dan Astri terprestatif. Kemudian juga tidak lupa dengan role utama anggota Sama Salman sebagai takmir harian di Masjid Salman ITB. Kita juga memberikan apresiasi kepada Asrama Putra, anggota Asrama Putra maupun anggota Asrama Putri yang memberikan performa terbaiknya sebagai eh, pelayanan jamaah di Masjid Salman, muazin dan imam juga asrama putri sebagai pelayanan jamaah dalam merapikan saf, melipatkan mukena dan bentuk pelayanan jamaah lainnya gitu. Dan tentunya yang memberikan performa terbaik dari segala program yang dilakukan di Asrama Salman ITB, kita juga berikan apresiasi sebagai Best Asrama Salman Putra dan Best Asrama Salman Putri di tiap bulannya. Ya, semoga dengan apresiasi ini harapannya anggota Asrama Salman bisa memberikan performa yang lebih baik dan semangat yang lebih baik dari bulan ke bulannya dalam melaksanakan em, keberjalanan mereka sebagai seorang anggota Asrama Salman. Seperti itu. Nah, mungkin bisa di next. Nah, seperti itu mungkin pemaparan dari saya ya Bunda. Sekali lagi, kami dari tim coach, kami dari Asrama Salman, kami dari Masjid Salman ITB senantiasa mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas dukungan dan kepercayaan Ayah Bunda untuk anggota Ayah Putra-Putri Ayah Bunda bisa tinggal dan berkembang bersama di Masjid Salman ITB, khususnya di Asrama Salman. Semoga berbagai kesibukan baik tadi bisa menambah keberkahan waktu dari anggota Asrama Salman ITB dan bisa membuat performa mereka juga sebagai seorang mahasiswa juga bisa semakin baik dan juga tentunya bisa semakin banyak kesempatan-kesempatan beramal baik yang semoga bisa sampai eh, senantiasa terkirim doa kepada ayah bunda bisa sampai apa yang dilakukan oleh Asrama Salman bisa sampai keberkahannya dan semoga Ayah Bunda juga bisa semakin ridho akan keberadaan putra-putri Ayah Bunda di Asrama Salman ITB. Terima kasih dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dikembalikan kepada Udin dan Mel. Oke, baik. Terima kasih kepada Coach Maul yang udah menyampaikan terkait kegiatan Asrama Salman kurang lebih selama 1 semester ke belakang ya Bunda. Dan untuk selanjutnya, agenda selanjutnya itu adalah eh, penjelasan tentang waktu libur yang tentunya pasti ayah bunda tidak sabar ya bertemu dengan putra-putrinya kembali dan ketentuan waktu libur dari Asrama Salman akan disampaikan oleh Coach Ikhwan. Dipersilakan kepada Coach Ikhwan. Baik, terima kasih Kamelia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara aman? Aman. Aman. Oke, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dipertemukan lagi pada pagi hari ini yang semoga eh, Bapak Ibu atau Ayah Bunda sekalian sedang merasa bahagia ya. Apalagi di sini bisa bertemu lagi dengan rekan-rekan Ayah Bunda yang lain. Di sini saya Nasrul Ikhwan dari Teknik Mesin Angkatan 2021 akan menjelaskan perihal waktu libur untuk anggota asrama. Jadi tentu ayah bunda kan sudah sangat kangen gitu ya. Sudah 6 bulan eh, anak dari ayah bunda pergi ke Bandung untuk menuntut ilmu dan sekarang sudah hampir di ujung semester dan jadwal libur sudah muncul gitu ya. Tapi di sini karena walaupun kuliah libur terus pekerjaan libur tapi sholat di Salman tetap berjalan gitu ya. Jadi nanti ada beberapa pengumuman terkait waktu libur anggota asrama. Boleh di next. Oke, untuk waktu liburnya di tahun ini itu ada 2 waktu libur ya, Alhamdulillah. Yang pertama itu libur akhir tahun, itu tanggal 22 sampai 29 Desember 2024.
Mungkin setiap jurusan nanti bakal berbeda karena di ITB ujian akhir semesternya itu dari tanggal 30 sampai tanggal 14 Januari gitu. Dan mungkin ada yang lebih cepat atau ada yang lebih lambat. Nah, terus yang kedua itu libur akhir semester ganjil di tanggal 11 sampai 30 Januari. Jadi nanti anggota asrama itu hanya diperbolehkan pulang di tanggal tersebut dengan catatan di asrama tetap harus ada minimal eh, 3 anggota astra dan 1 coach gitu. Empat, maaf ya. 4 anggota Astri dan juga 1 coach. Nah, terus anggota asrama wajib untuk berada di asrama Salman kembali ketika kumpul subuh tanggal 31 Januari. Jadi di sini kami berusaha seoptimal mungkin memberikan waktu libur gitu ya kepada teman-teman di mana teman-teman anggota asrama nanti diperbolehkan pulang dan di tanggal tersebut tidak ada kegiatan keasramaan. Boleh lanjut? Nah, jadi beberapa catatan terkait libur ini untuk asrama Salman gitu ya. Ini khusus untuk asrama Salman. Mungkin asrama yang lain berbeda ya, seperti asrama Rusa Muda ataupun asrama Rumah Sahabat gitu. Karena di sini kami diamanahi untuk memastikan bahwa sholat berjamaah 5 waktu di Salman itu tetap berjalan dan juga sholat Jumat juga tetap berjalan. Karena biasanya di ITB walaupun libur gitu ya mahasiswanya itu tetap beraktivitas, ada yang berhimpun, ada yang berorganisasi, terus ada yang lomba. Jadi eh, di Salman tetap diselenggarakan kegiatan peribadahan. Catatan yang pertama adalah jadi ada quorum tadi ya, seperti yang sudah disebutkan berupa 4 anggota Astra dan 4 anggota Astri serta 1 coach putra dan 1 coach putri. Jadi ini sangat minimal banget lah di hariannya itu ada 10 orang berarti total ya yang akan menyelenggarakan atau memastikan bahwa di Salman itu tetap ada sholat berjamaah 5 waktu. Seperti untuk azan, terus ada nanti jadi imam dan juga untuk yang putri untuk matur jamaah yang perempuan. Nah ini nanti anak-anak dari ayah bunda bakal mengisi sheet atau spreadsheet di sini dan ini rekapan sementara ya. Ternyata ada nih anak-anak ayah bunda yang belum merencanakan kepulangan gitu ya. Nanti bisa ditanyakan kembali anak-anak dari ayah bunda apakah akan pulang atau tidak agar kegiatan ataupun piket untuk ketakmirannya bisa lebih mudah untuk direncanakan juga. Selanjutnya, nah ini untuk yang asrama putri lebih rajin sepertinya ya, lebih banyak yang mengisi data kepulangannya di sini cukup banyak yang pulang ternyata ya kalau asrama putri dibandingkan asrama putra. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan nanti bisa disampaikan di sesi tanya jawab. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih banyak kepada Coach Iwan atas pemaparannya. Ya, tadi itu ya Ayah Bunda tentang liburan. Mungkin sudah tidak sabar juga karena saya juga tidak sabar liburan ya Bunda. Tapi nanti mungkin kalau misalkan memang Ayah Bunda ada pertanyaan, nanti bisa disampaikan di sesi tanya jawab ya setelah pemaparan family gathering gitu. Oke, selanjutnya kita akan langsung aja ke pemaparan tentang salah satu agenda rutinan tahunan ya. Kita di family gathering insya Allah akan disampaikan oleh Coach Maman. Kepada Coach Maman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi ya Bunda. Perkenalkan, saya Amandaru. Cuman saya ini dipanggil Maman di Asrama Salman. Saya dari tim Coach. Di sini izin untuk menjelaskan sedikit mengenai salah satu dari 2 acara besar Asrama Salman, yaitu Family Gathering. Nah, mungkin untuk sudah informasi saja, acara Asrama Salman itu ada 2 acara besar, yaitu ada Family Gathering juga Last Moment. Nah, kita akan menjelaskan oleh Family Gathering. Sebenarnya itu apa sih Family Gathering gitu ya? Mungkin kalau secara bahasa family gathering adalah kumpul keluarga gitu. Kurang lebih memang sama seperti itu. Cuman kalau saya dari sendiri family gathering itu adalah kegiatan besar di asrama Saman di mana akan dimanajemen oleh seluruh anggota asrama dan itu akan berhubungan langsung dengan orang tua. Jadi entah acara ini akan melibatkan langsung orang tua sini
Cuma kan udah untuk di Bandung untuk acara ini kita bonding bersama di sini. Nah, tujuan tujuan dari family gathering buat apa sih gitu? Nah, kalau tujuan itu simpel aja kan. Bisa dikatakan tujuan pertama itu untuk mempertahankan silaturahmi. Nah, silaturahmi siap. So, silaturahmi antar dua sama. Jadi mungkin silaturahmi antar saya dengan Bang Maul, dengan Pak Kadri Ilham, gitu. Gitu. Jadi, Betul. ini silaturahmi antara ketua dan juga pengurus halaman lainnya ya, yang nanti bakal dipertemukan di family gathering ini. Jadi kami akan melakukan seperti manajemen dan juga asisten manajer yang selalu mendampingi kita selama di asrama. Itu juga kami juga mengenalkan antara anggota sama dengan apa siap anggota masing-masing. Jadi nanti kita bakal ada sesi anggota asal mengenalkan anggota masing-masing di sini. Jadi kita tahu, oh ibu dari Medis siapa, ibu dari Maman siapa. Jadi kita tahu semua sehingga kami kalau kita bertemu di satu tempat itu bisa kenal dan saling siapa menyapa. Gitu. Nah yang kedua, tujuan dari family gathering sendiri adalah untuk kita membahagia. Jadi kami di sini ingin menciptakan momen bahagia antara anak sama dan keluarga yang masih keluarganya sehingga momen itu akan selalu teringat sepanjang masa gitu ya. Yang ketiga, ingin memperkenalkan sama-sama dengan Salman dan juga asramanya gitu. Jadi mungkin ada beberapa orang tua di sini yang belum tahu Salman itu kayak gimana sih. Nah, ini kami ingin mengenalkan juga nih bagaimana itu Salman, bagaimana itu Masjid Salman, sistemnya kayak gimana juga. Mungkin kita bakal mengenalkan juga program asrama-asrama secara langsung gitu ya. Ini mungkin dari bisa ikut langsung ya seperti kumpul subuh. Nah, itu bisa join langsung nantinya sih. Mungkin saya akan memperkenalkan tim-tim dari uh, Liga Tintan ini. Jadi untuk Liga Tintan ini itu akan diketuai oleh Andre. Mungkin Andre salah satu mahasiswa GDC akan 2022 dan dia akan mengetuai acara Putus-putus. Liga Tintan pada tahun ini gitu. Nah, di bawahnya ada 6 orang, ada kadif-kadifnya, ada Marsha, ada Siski, ada Nasya, ada Bara, Anjali, juga Elsa gitu. Akhirnya mereka itu adalah ininya stakeholder yang nanti bakal manajemen kegiatan family gathering selama 2 sampai 3 hari berlangsung ya. Tapi secara garis besar nanti juga anak-anak asrama yang lain itu bakal membantu juga sebagai staff-staffnya yang akan ikut mengatur keberjalanan family gathering. Mungkin di sini ada satu note yang penting nih buat ayah bunda dicatat dalam kalendernya nih. Nah, insya Allah family gathering tahun depan atau 2025 akan diadakan di rentang tanggal 7 sampai 9 Februari. Nah, ini kebetulan hari weekend. Nah, mungkin dari ayah bunda jika ada waktu kosong bisa nih meluangkan waktunya datang ke Bandung. Kita bisa dikatakan have fun bersama ya dengan anak sama dan juga orang tua lainnya. Nah, next, mungkin untuk gambaran besar acara family gathering kayak gimana, ini mungkin saya akan berikan beberapa contoh dokumentasi dari family gathering tahun lalu. Nah, biasanya kalau family gathering itu diisi dengan apa aja sih? Ada game show nih. Nah, game show ini biasanya tuh bukan hanya anak sama yang main, tapi juga orang tuanya gitu ya. Jadi orang tua juga ikut bermain games. Di situ bisa dilihat wajah-wajah orang tuanya senyum bahagia gitu ya dengan main game. Seperti ada estafet sarung, terus tebak-tebak benda gitu. Nah, itu game-game ini kan cukup asik gitu ya. Apalagi mungkin kalau dikatakan bagi anak muda itu asik, kita coba nih kalau untuk orang tua bakal bagus atau enggak gitu. Nah, ini ternyata bagi orang tua juga sangat menikmati game ini juga gitu. Bisa lihat dari wajah-wajahnya. Nah, ada juga kami juga ada sesi botam gitu ya. Mungkin botam itu salah satu budaya di Sunda. Kita makan bersama gitu ya, makan bersama menggunakan alas dan pisang. Dan itu semua semua lauk pauk nasi itu tumpah jadi satu gitu. Nah, kami juga dalam salah satu sesi itu kami melakukan botam gitu makan bersama. Di situ untuk yang Ikhwan berkumpul sama Ikhwan antara anak sama dan juga orang tuanya, yang Akwat berkumpul sama Akwat antara anak sama dan juga orang tuanya. Dan juga di situ kami berjejer gitu ya. Kita membentangkan daun pisang panjang gitu. Kami pangin semua nasi-nasi dan lauk-lauk. Itu kami makan bersama. Anton juga anak kami kayak tidak ada perbedaan di sini gitu. Kayak di sini sangat terkesan kental banget gitu ya. Persaudaraan ke keluarganya gitu. Next. Nah, mungkin selain dua agenda tadi, kita juga bakal ada sesi ini. Jadi nanti di sini setiap anak tua bakal mengenalkan siapa dirinya dan siapa keluarga yang di bawah yang ada di sini gitu. Biasanya tuh setiap orang bakal maju di depan, nanti juga bakal mengenalkan ini ada saya, ada adik saya, ada saudara saya, sepupu saya gitu. Jadi ya, setiap anak tua bakal ada kesempatan untuk menjelaskan eh, keluarganya di depan keluarga anak sama yang lain gitu. Mungkin buat negara tahun lalu
itu ada safari masjid ke Masjid Al-Jabar. Nah, mungkin Ayah Bunda tahu ya, Masjid Al-Jabar itu salah satu masjid yang besar di Bandung yang didesain langsung oleh Ridwan Kamil gitu ya. Itu salah satu masjid yang besar dan itu bisa dikatakan masjid yang fotogenik ya dan bagus gitu ya. Pas itu kami berangkat dari Bandung itu tuh sebelum subuh. Jadi kami entah Tanah sama kita tuh berangkat dari sini tuh sebelum subuh jam 3 pagi OTW langsung ke Masjid Al Jabar menggunakan naik angkot ataupun naik mobil sendiri. Pas itu kami sempat nih di sana ikut sholat subuh di sana. Jadi merasakan vibe sholat subuh di Masjid Al Jabar Bandung. Bisa dilihat di situ ada foto salah satu foto di dekat menara Masjid Al Jabar, ada foto bersama seluruh anak sama juga orang tuanya, ada foto bapak ada juga di sini, ada foto ibu-ibu juga. Jadi nanti ayah bunda bisa menikmati nih di Masjid Al Jabar yang sejuk. Mungkin kita katakan mirip kayak di Mekah karena emang luas banget Masjid Al Jabar itu, sehingga sangat apa ya bisa dikatakan mengangen ini ya kayak mengesahkan hal yang baik di dalam hati gitu. Nah, bisa dilihat tuh foto-fotonya dan mungkin senyuman dari orang tua tuh sangat senyuman original ya, itu kayak rasa senang dalam hati gitu ya, gitu. Nah, mungkin kami juga bakal menampilkan salah dua sih ini aktor movie dari Family Gathering 2 tahun We lalu. are the Bisa di- rhythm, we are the dreamers. We dance through the night and aiming for the stars against the sky. When we are together, we are bright. We'll light up. We've been waiting for this moment to come. We were made for this adventure. We feel it in our blood. We'll light up. Eyes open wide and the world is before us. We are the sound of a beautiful chorus. Holding to the flame, you and I. When we are together, we are bright. We're light up. We've been waiting for this moment to come. We were made for this adventure. We feel it in our blood. We're light up. We have everything we need and we know we were made for this adventure and we were made to go. We're light up. Nah, mungkin tadi gambaran bahasa negatif ya dari tahun-tahun sebelumnya. Mungkin nanti Ayah Bunda jika yang bertanya bakal masuk sesi ini untuk Ayah Bunda. Nanti mungkin kalau emang ada dibingungin tentang family gathering ataupun mengenai libur dan juga asrama bisa langsung ditanyakan ya. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada Coach Maman terkait penyampaian informasi mengenai Family Gathering. Besar harapan kami dari Coach-Coach untuk eh, kehadiran dari Ayah Bunda
mengikuti acara family gathering ini. Baik ayah bunda sekalian, karena sudah banyak informasi ya bunda ya. Tadi ada mengenai kegiatan asrama selama satu semester kemarin, dan juga ada informasi mengenai pulangan putra putri ayah bunda, dan juga yang terakhir ada informasi terkait family gathering. Dan untuk saat ini kami akan membuka sesi tanya jawab kepada ayah bunda. Mungkin bagi ayah bunda yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan pendapat atau yang lainnya itu bisa langsung on mic atau bisa menyampaikan melalui chat. Dipersilahkan kepada ayah bunda atau mungkin boleh raise hand dulu ayah bunda. Kepada ayah Haryanto tadi mau bertanya atau gimana? Oh, mungkin ke on mic aja kali ya. Mungkin kepada ayah bunda yang lainnya, jika ada yang ingin bertanya atau menyampaikan pendapat ataupun yang lainnya, kami tunggu ya bunda sampai 10.24. Izin Boleh, untuk iya, dipersilakan kepada eh, eh, Pak Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan nama saya Heri, orang tua dari Mumtazah Ares. Ingin bertanya, kalau untuk acara family gathering itu nanti kira-kira berapa orang maksimal yang boleh ikut gitu dari satu keluarga gitu, Coach. Terima kasih. Tanya. Oke, terima kasih kepada ayahnya Aza. Mungkin terkait pertanyaan ayahnya Aza bisa dijawab oleh Coach Maman. Dipersilakan kepada Coach Maman. Baik, terima kasih banyak untuk Ayahanda Azza. Mungkin untuk berapa jumlah maksimal itu nggak ada, sebenarnya nggak ada jumlah maksimalnya ya. Kalau mau bawa keluarga pun nggak apa-apa gitu. Jadi kalau bawa adik, nenek itu boleh juga nggak apa-apa gitu. Jadi emang kita tuh bisa terbuka itu buat acara family kita gini. Bagaimana Terima untuk ayah kasih. anda Reza, apakah menjawab? Oke, baik. Terima kasih kepada Ayah Aza. Mungkin dari Ayah Bunda Putra Putri, Ayah Bunda dari anggota asrama Salman yang lainnya bisa bertanya juga. Boleh langsung open mic dan bisa juga melalui chat jika terkendala untuk open mic. Oke, mungkin sambil menunggu barangkali nanti ayah bunda ada yang mau bertanya lagi gitu ya, nanti bisa raise hand atau nanti bisa chat juga. Mungkin eh, ada ini ya pertanyaan untuk family gathering nih. Berarti untuk Coach Maman nanti boleh dijawab. Tentang nanti ketika apa ada keluarga yang ke Salman gitu, berarti apakah nanti pas family gathering ini akan apa namanya menginap di asrama atau bagaimana gitu? Terus kemudian sekaligus juga apakah ini acaranya wajib hadir atau seperti apa? Mungkin itu boleh dijawab Coach Maman. Oke, baik, terima kasih banyak Coach Budi. Mungkin juga menjawab pertanyaan dari Ibu Ibu Atia Arifin ya. Nah, untuk kalau nanti di asrama sendiri itu orang tua tuh bisa tinggal di asrama gitu ya. Nanti kami bakal mencoba untuk mengatur bagaimana kamar asrama tuh bisa
cukup mau tinggal oleh orang tua dan juga anak sama gitu. Karena kami juga ada extra bed gitu ya, jadi bisa dipakai buat tidur juga seperti itu. Nah untuk mengenai family gathering apakah wajib atau enggak? Sebenarnya kami tidak mewajibkan untuk datang, tapi kami menyarankan untuk orang tua para anggota sama untuk hadir dalam acara ini gitu. Karena emang acara ini cukup acara besar kami gitu ya. Jadi kalau emang kalau tidak ada kendala ataupun halangan bisa diusahakan untuk datang di acara kami seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Coach Maman. Eh, oke, oke, baik. Terima kasih Coach Maman ya. Semoga cukup jelas. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya nih. Untuk rute tahun ini kemana, Coach? Oh, boleh tuh, Coach Maman kemana nih? Oke, terima kasih banyak untuk Ibu Amalia ya. Nah, mungkin untuk orang tahun ini kami belum menentukan fixnya gimana ya. Apakah mau ke Masjid Al-Jabar lagi atau gimana? Itu tergantung dari itu dia, tim dari kemana itu mau kemana. Tapi kalau sejauh ini hasil diskusi kami kalau lebih mirip kayak tahun lalu gitu. Jadi kemungkinan besar kami bakal ke Masjid Al-Jabar lagi. Kalau lebih detailnya nanti bakal kami informasikan kepada bunda sekalian di grup orang tua gitu. Ini bakal ada informasi tentang family guide ini bakal kemana aja dan konsepnya seperti apa. Jadi si set gitu ya. Jadi belum gimana. Oke, baik. Terima kasih Coach Maman atas jawabannya ya. Oke, semoga menjawab. Dan oh ini tadi ada pertanyaan juga Coach Maman. Kalau misalkan nanti semisal di Bandung, semisal nih, apakah jika ada penginapan sendiri atau ingin menginap di rumah saudara gitu, apakah diperbolehkan Coach Maman? Untuk masalah tempat tinggal kami bahaskan kepada ayah bunda sekalian mau di mana saja. Jadi kalaupun mau ingin tinggal di hotel kami perbolehkan, di rumah saudara juga perbolehkan. Ini ya kami bakal ada waktu-waktu penting ya mungkin dari jam 8 sampai jam 8 malam itu bakal ada acara di Salman itu sendiri gitu. Mungkin di waktu itu ayah bunda bisa datang ke Salman buat mengikuti agenda kami gitu. Jadi kami tidak mewajibkan untuk tinggal di mana, tidak mewajibkan tinggal di asrama juga, tapi itu dibawakan kepada ayah bunda sekalian. Oke, oke, baik. Terima kasih Coach Maman. Oke, ini ada Bunda Kartika Zara. Apakah mau bertanya, Bunda? Ya, Assalamualaikum Oh ya, warahmatullahi boleh. wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Saya ibunya Zamil. Mohon maaf, mau bertanya. Banyak sekali yang mau saya tanyakan, Coach. Apa bisa ya? Boleh, silakan Bunda. Yang pertama, apakah ada rapor mengenai anggota asrama, terutama tentang akhlak mereka selama di asrama, kemudian eh, apa kegiatan ketakmiran mereka, tahsin dan tahfiznya, untuk bisa orang tua melihat bagaimana perkembangan anak-anak kami selama 1 semester ini di asrama. Kemudian yang kedua, bagi anggota asrama yang tidak pulang, terutama yang berada di luar pulau, seperti Zamil, apakah ketika libur ini masih bisa tinggal di asrama atau bagaimana? Apa harus di luar asrama atau masih tetap tinggal di asrama, Coach? Eh, Kemudian yang ketiga, kalau eh, ketika pelaksanaan family gathering nanti di bulan Januari, bisa enggak kira-kira buat mereka yang jauh berdomisili orang tuanya tidak datang dengan alasan tertentu? Itu saja, Coach. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bunda Bunda Zamil ya. Tadi ada 3 pertanyaan tentang raport anak asrama gitu ya. Kemudian yang kedua tadi apakah boleh kalau tidak pulang dan di asrama selama liburan. Dan yang ketiga apakah boleh jika Famged nanti ada yang berhalangan hadir karena alasan tertentu gitu ya. Mungkin oke. Boleh Bunda nanti oke kita jawab siap. Oke, kepada Coach Maul.
Oke, baik. Makasih banyak semuanya atas pertanyaannya, Bunda. Pertanyaan pertama ya tentang laporan perkembangan anggota asrama. Alhamdulillah setiap bulannya kita ada mengirimkan rapor kepada anggota asrama dan juga itu dibuatnya dari coachnya. Jadi ketika ya Bunda ingin mengetahui perkembangan dari anggota asrama, dari performanya sebagai takmir, performa dalam menjalankan pembinaan tasin, tafis dan lain sebagainya itu insya Allah kita bisa memberikan gitu akses ke rapor tersebut sehingga orang tua bisa mengetahui perkembangan dari putra-putrinya gitu. Dan kalau secara keseharian mungkin yang belum terjelaskan dari rapor tersebut, ayah bunda bisa langsung mengetahuinya dari kelompok coach mentoring coach tadi yang dijelaskan ada setiap coach itu ada 5 orang yang dipegang dan untuk Zamil itu dipegang sama coach Ikhwan Nasrul Ikhwan nanti bisa dihubungi langsung. Nanti insya Allah kita share juga masing-masing anggota asrama Salman itu coach yang mentoring dia tuh siapa seperti itu. Nah, kemudian untuk pertanyaan kedua tentang apa tadi? Eh, tentang kalau anggota asrama tidak pulang, tentunya asrama Salman tetap terbuka untuk anggota asrama yang tidak pulang karena tadi seperti yang sudah dijelaskan juga kalau tetap butuh muazin dan imam di Masjid Salman sehingga eh, anggota asrama yang tidak memungkinkan untuk pulang tentunya tetap asrama tetap terbuka dan tetap boleh ditinggali selama masa kepulangan tersebut gitu. Nah, kemudian untuk pertanyaan tentang orang tua yang bernomisili jauh ya khususnya mungkin orang ayah bunda Zamil yang sedang berada di Sulawesi Selatan ya. Saya juga kebetulan dari sana juga. Saya kakak kelasnya Zamil dulu di Atira. Ya, tidak apa-apa ya Bunda kalau tidak memungkinkan untuk hadir mungkin terutama dari ayah bunda yang domisilinya jauh gitu yang memang tidak kondusif dan tidak memungkinkan untuk hadir tidak apa-apa. Insya Allah eh, momen-momen terbaik dan hal-hal yang bisa mendukung keriduan orang tua ayah bunda sekalian terhadap keberadaan putra putrinya di asrama tetap kita akan share melalui grup-grup tersebut gitu. Grup-grup di WA gitu seperti itu mungkin bunda pertanyaan. Ya, satu lagi coach, mohon maaf. Oh, boleh bunda. Ya, jika nanti pelaksanaan family gathering bagi orang tua yang tidak bisa hadir, eh, kalau misalnya ingin berpartisipasi di acara tersebut, bagaimana caranya ya coach ya? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Zamil. Mungkin saya akan menjawab untuk bagi yang tidak bisa hadir ya. Tapi kami mungkin ada dua ini sih ada dua opsi ya. Pertama kami akan mengusahakan buat acara itu diadakan secara hybrid di mana mungkin bakal kami siapkan seperti di webcam atau gimana nantinya. Tapi itu kembali ke tim dari ini ya, tim pelaksana dari Somga itu sendiri. Apakah emang cukup untuk bisa tidaknya tuh tegur sama mereka itu karena kan karena cukup kan juga nantinya ini takutnya apakah mereka bisa tegur dengan dari mereka juga tapi kami bakal mencoba untuk fasilitasi bisa secara online ataupun tidak bisa secara online kami akan mencoba untuk selalu membagikan momen-momen indah di acara kita ke grup eh, Melalui via chatting. Oke, baik Ayah Bunda karena sudah 10.36 ya dan eh, tidak ada pertanyaan dari Ayah Bunda terkait hal-hal yang sudah dijelaskan oleh coach tadinya. Namun akan tetapi jika dari Ayah Bunda kepikiran nantinya pertanyaan terkait family gathering, semisal terkait jadwal kepulangan
Oh iya, kepada Ayah Haryanto ada yang ingin ditanyakan? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perihal tentang libur di asrama tadi, cuma ada satu pertanyaan aja, Coach. Itu kan tanggal 31 Januari kan sudah pada kumpul di asrama Salman. Sedangkan kalau di anak ITB yang khususnya SBM itu kan tanggal 17 itu kan baru berakhir liburannya. Andai kan liburannya itu melebihi dari tanggal 31 itu apakah mungkin ada sanksi atau diperbolehkan atau gimana? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Ayah Haryanto. Ini dari ayahnya Dio, bukan ya? Iya, Ayah Dio, hari Oh, Sabtu. Oke. oke, siap. Ayahnya Dio, terima kasih banyak atas pertanyaan Ayahnya Dio. Mungkin untuk pertanyaan tersebut bisa dijawab oleh Coach Ikhwan. Silakan kepada Coach Baik, Ikhwan. terima kasih atas pertanyaannya ya Hari, dan terima kasih juga kesempatan menjawabnya dari Meli. Jadi terkait dengan libur ya, apabila ingin datang melebihi 31 Januari begitu ya, itu dari kami tidak melarang. Cuma family gathering ini salah satu kewajiban dari anggota asrama untuk berpartisipasi aktif gitu. Jadi ketika tidak hadir sesuai waktunya, nanti ada penilaian kehadiran sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebelumnya begitu. Jadi kalau misal ini case-nya pulang setelah 31 Januari, jadi nanti kan setelah sudah masuk ada beberapa program-program yang sudah berjalan juga. Nah, di situ untuk kehadiran itu bernilai nol, alias tanpa keterangan, tanpa tidak hadir. Atau kalau di yang dulu itu disebutkan kodenya TK begitu. Apakah menjawab? Jadi nanti eh, apakah akan mendapatkan sanksi atau tidak itu tergantung akumulasi nilai di akhir bulan nantinya gitu. Dan juga karena ini salah satu kegiatan wajib anggota asrama gitu ya. Ini juga akan direkap di nilai akhir semesternya gitu. Jadi nanti eh, konsekuensinya itu tidak instan langsung ada ketika tidak berangkat langsung ada sanksinya, tapi akan diakumulasi dulu di akhir bulan dan juga di akhir semester begitu. Baik, begitu Ya, Ayah Dio dan juga kami menjawab. mungkin ada yang bertanya ya, kenapa sih cepat banget datang ke asramanya tanggal 31 apa Januari gitu. Ini salah satu alasannya yaitu untuk mempersiapkan family gathering karena kan untuk sekarang mahasiswa tuh sedang sibuk-sibuknya, ada yang mengerjakan tugas-tugas besar, terus ada yang sudah mulai ujian. Jadi biar lebih efektif dan tidak mengganggu, untuk persiapan family gathering itu dipusatkan ketika liburan. Jadi ketika liburan kan tidak ada kegiatan akademik. Harapannya dengan itu persiapannya itu lebih matang dan juga dari teman-teman anggota juga lebih fokus untuk menyiapkan kegiatannya. Dan di sini juga jarak antara kedatangan dan juga kegiatan family gathering kan cukup singkat juga, hanya 1 pekan gitu ya. Begitu. Maaf, Coach, mau bertanya satu lagi ya. Kemungkinan Iya, kan boleh. pada saat family gathering itu kan kapan hari itu Ananda Dio itu diundang untuk sebagai motivator atau istilahnya apa ya, ngasih aspirasi atau semangat anak-anak yang mau lulus di SMA-nya dulu. Maksud saya gitu. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik, berarti itu hanya 1 hari ya, Pak? Iya, 1 hari gitu. Oh ya, jadi nanti untuk hari tersebut bakal berbeda untuk penilaiannya, Pak. Jadi itu bisa diganti statusnya dari TK ke yang lainnya gitu, Pak. Oh, gitu ya. Oke, Coach. Terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama.
Oh, baik, terima kasih kepada Ayahanda dari Dio atas pertanyaannya. Mungkin itu juga jadi pertanyaan ayah bunda yang lainnya ya, ketika putra putrinya balik asrama tapi lewat dari apa ya, ketentuan gitu atau jadwal yang sudah ditentukan coach. Nah, tadi seperti sudah dijelaskan oleh Coach Ikhwan bahwa itu nanti akan berpengaruh kepada penilaian dari putra putri ayah bunda. Sebenarnya penilaian ini tidak langsung memberikan punishment atau hukuman kepada putra-putri ayah bunda karena punishment ini sifatnya kumulatif. Jadi ketika putra-putri ayah bunda itu terlambat balik ke asrama, tentunya penilaiannya juga makin berkurang dan berkemungkinan besar juga untuk mendapatkan punishment ataupun hukuman. Kira-kira seperti itu ayah bunda sekalian. Dan untuk Coach Pudin gimana nih Coach Pudin? Karena udah 10:42 nih, menurut Coach Pudin kita udahin atau gimana nih? Oh, masih ada yang bertanya nih, Oh sepertinya iya. Coach Meli. Boleh nih kepada Bunda Indah. Eh, eh, atau aku pencet. Boleh Bunda Indah? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Oh ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, saya orang tua dari Akila. Oh ya, siap Bunda. Ya, bundanya Akila. Iya. Begini, Silakan Bunda. kebetulan insya Allah tanggal 25 Januari itu kami rencana mau umroh sampai tanggal 5. Iya, di mana itu Kak? Apakah bisa ada izin khusus? Dan insya Allah ini kegiatannya family gatheringnya tanggal berapa ya? Maaf saya baru masuk tadi. Baik, siap. Terima kasih Bunda. Pertanyaannya nanti akan dijawab oleh Coach Iwan. Boleh, silakan Coach Iwan. Baik, tentu boleh ya untuk kedatangannya berarti nanti terlambat. Jadi nanti tinggal eh, penilaian kehadirannya akan menyesuaikan dan konsekuensinya sama seperti tadi yang sudah dijelaskan. Tes, tes, tes. Suaranya masuk? Mohon maaf ya Bunda, mungkin ada sedikit error ya. Boleh, Oh, oke. Coach Iwan. Tepat waktu ya itu akan berpengaruh kepada penilaian putra-putri ayah bunda sehingga uh, penilaian putra-putri ayah bunda akan turun dan kurang baik tentunya. Mungkin seperti itu dari ibundanya Akila, apakah cukup menjawab? Oh iya, makasih. Ya begini, insya Allah kami bisa datang ke family gatheringnya karena tanggal 5 itu insya Allah kami sudah ada di Indonesia. Insya Allah kami berangkat. Amin, amin. Terima kasih kepada Ya, Bundanya Akila dan semoga lancar ya Bundanya ya umrohnya amin. sekeluarga. Ya, ya Amin. amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin kita eh, kembali lagi kepada Ibunda Zamil. Sepertinya ada pertanyaan lagi ya Bunda ya. Dipersilahkan kepada Ibundanya Zamil. Mohon maaf, Coach. Hanya mau menanyakan, Coach pembina Zamil siapa ya, Coach? Saya tadi kurang dengar gitu yang disampaikan sama Coach Maul. Terima kasih. Ya, untuk yang Zamil ada Coach Iwan Bunda, Coach Nasrul Ikhwan. Oh iya, terima kasih, Nanti Coach. ya, Iya, jadi siap, nanti, sama-sama Bunda. oh iya, iya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bunda Zamil ya tadi. Oke, ada lagi Kak Ayah Bunda yang mau bertanya atau masih ada keraguan? Mungkin bisa ditanyakan gitu barangkali mumpung kita masih ada di Zoom ini gitu. Mungkin saya hitung mundur sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau misalkan memang ayah bunda baru kepikiran juga masih nggak apa-apa. Nanti bisa ditanyakan di grup ataupun mungkin nanti melalui Japri gitu ya kepada coach-coach yang insya Allah standby ada di grup orang tua juga gitu.
Oke, alhamdulillahirobbilalamin ya Bunda, kita sudah 10.47 ya, udah nggak kerasa 1,5 jam lebih. Insya Allah, seneng banget bisa berinteraksi sama ayah Bunda, bisa saling mengenal gitu ya. Tadi cukup banyak juga yang bertanya juga, yang kami juga sangat senang gitu ketika ditanya sama ayah Bunda. Artinya ayah Bunda juga sangat antusias gitu untuk mengikuti dan memahami gitu sebenarnya dari teman-teman di asrama ini seperti apa gitu kan, dan mungkin juga antusias juga dengan kegiatan-kegiatannya. Insya Allah nanti kita bertemu lagi ya Ayah Bunda secara offline ya, secara fisik langsung di family gathering insya Allah yang akan diadakan Februari nanti. Kalau misalkan memang Ayah Bunda bisa hadir, kami sangat senang gitu ya untuk bisa bertemu langsung dengan Ayah Bunda. Ini seperti foto tahun lalu ya, yang ada di layar nih, foto family gathering Februari tahun ini, maksudnya yang di periode kemarin. Itu luar biasa, cukup ramai ya. Jadi ya insya Allah semoga kenangannya tetap bisa terulang gitu, dan insya Allah bisa menjadi penyambung silaturahmi yang baik, nggak cuma di sini tapi nanti insya Allah bisa sampai jangka panjang. Amin amin ya Amin, rabbal amin alamin. ya Rabbal Alamin. Oke Eh, baik. Tidak terasa ya Bunda, sudah 10:48 dan mungkin kita sudah sampai di penghujung acara ya Bunda, udah di penghujung agenda. Dan eh, dari kami coach-coach Asrama Salman ITB, mohon maaf jika terdapat kesalahan kata atau kesalahan penyampaian yang mungkin menyebabkan apa yang informasi yang kurang apa ya kurang ataupun kata-kata yang tidak berminat gitu atau yang tidak yang bermaksud yang kami sampaikan gitu, dan mungkin seperti yang dibilang oleh Coach Pudin tadi, besar harapan kami untuk menanti kehadiran ayah bunda pada family gathering pada hari ini. Mungkin tidak berlama-lama kali ya Coach Pudin ya, udah hampir 2 jam. Sebelum kita tutup, mungkin kita bisa foto bersama dulu ya Coach Pudin ya. Dan mungkin diminta kepada orang Oke tua betul. untuk mengaktifkan kameranya sehingga kita bisa dokumentasi dan foto bersama secara online, dan insya Allah kita bisa dokumentasi dan foto bersama secara langsung pada family gathering di bulan Februari ya Ayah Bunda ya, insya Allah amin. Oke ya Bunda, dipersilakan untuk membuka kameranya dan kita bisa foto bersama. Oke, ini Oke, sudah cukup boleh banyak ya Ayah Bunda. Bunda. Udah cukup banyak ayah bunda yang buka kameranya. Mungkin ayah bunda yang lainnya ini masih ada ayah bunda dari Nadia, Andrian, dan juga eh, ada dari kakaknya Faraldino juga, ada ibunya B. Dipersilakan untuk eh, mengaktifkan kamera ya, sehingga kita bisa dokumentasi bersama. Mungkin kita tunggu sampai 10:51 atau gimana nih Coach Pudin? Atau kita langsung aja nih ambil fotonya? Boleh boleh. Kita tunggu sampai 10.51 ya, barangkali ya Bunda masih siap-siap dulu. Tadi Iya, mungkin mana tahu. sambil masak gitu ya. Hari Minggu kan santai nih. Jadi mungkin bisa siap-siap dulu nih kita 10.51. Oke. 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 Oh, ternyata sudah 10.51 nih Coach Meli. Oke, boleh minta tolong dikomandoi Coach Faiza buat screenshotnya, boleh? Bisa? Oke. Sok. Oke, untuk sesi dokumentasi nanti akan dibantu oleh Coach Faiza. Em, Mungkin kita bisa itu ya, kita eh, silakan kepada Ayah Bunda untuk bersiap. Kita akan mengambil foto dalam hitungan tiga, tiga, dua, satu. Oke, sekali lagi mungkin kita pakai gaya W ya Bunda ya, itu Virtu Wisdom yang menandakan itu logo dari Asrama Salman ITB. Bisa W seperti ini ya Bunda. Nah, iya. Oke, kita hitung lagi ya sampai tiga. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih kepada Ayah Bunda yang sudah hadir pada Meet pagi hari ini. Semoga pertemuan pada hari ini diberkahi dan informasi yang disampaikan juga bermanfaat kepada Ayah